Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewa dimanapun berada, hari ini kita hidup di zaman dimana pencitraan lebih penting daripada pemikiran, dimana wajah yang licin lebih dipuja daripada pikiran yang jernih. Dan itulah sebabnya saya ingin mengatakan bahwa Gibran tidak butuh skincare, tapi dia butuh brain care, sebagaimana disampaikan oleh Bung Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu. Buzzer Jokowi ada yang nanya, teman-teman, kenapa gitu kata mereka. Nah, saya jawab, karena menjadi pemimpin itu bukan tentang tampil glowing di depan kamera, bukan soal wajah yang cerah, tapi tentang pikiran yang tercerahkan. Skincare bisa menyamarkan pori-pori, tapi tidak bisa menyamarkan ketidaktahuan. Skincare bisa memoles kulit, tapi tidak bisa memoles logika. Nah, yang dibutuhkan oleh Republik Indonesia ini, teman-teman, adalah bukan anak muda yang ditaruh di panggung kekuasaan sebagai etalase dinasti, tapi anak muda yang bisa berdiri karena akalnya sendiri. Saudara-saudara sekalian, teman-teman, sobat sewa dimanapun berada, demokrasi bukan ajang kontes kecantikan politik ya, tapi demokrasi menuntut argumen, integritas, dan daya nalar. Ketika seorang seperti Gibran naik karena koneksi darah, bukan karena prestasi berpikir, maka kita sedang menyaksikan kemunduran demokrasi menjadi karikatur kekuasaan. Kita harus jujur, kawan-kawan ya, bahwa ini bukan tentang benci pribadi, bukan. Ini tentang cinta terhadap akal sehat. Karena kalau kita terus membiarkan skincare menggantikan brain care, maka yang akan mengelola negara adalah mereka yang lebih sibuk dengan pencitraan daripada pemecahan masalah. Nah, lebih ahli dalam memilih filter Instagram daripada merumuskan kebijakan publik. Kawan-kawan semuanya, inilah saatnya kita bicara bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana dia sampai ke sana gitu. Nah, karena demokrasi sehat ini lahir dari proses yang sehat, bukan dari paksaan, bukan pula dari rekayasa, dan pasti bukan dari warisan. Nah, Gibran tidak butuh skincare, sekali lagi, dia butuh brain care. Dan kita semua butuh keberanian untuk mengatakan itu demi masa depan Republik dan seluruh komponen anak bangsa Indonesia. Sekali lagi kawan-kawan, kita berani mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung, bahwa Gibran itu nggak butuh skincare, dia butuh brain care. Tahu kenapa? Karena politik bukan soal tampil glowing di depan kamera, tapi soal kemampuan bernalar, memahami konstitusi, dan menahan diri dari banalitas kekuasaan. Skincare bisa mengkilapkan wajah Gibran, tapi tidak bisa memoles argumen Gibran. Yang dibutuhkan negeri ini bukan politisi yang tampil kinclong, tapi yang otaknya bening, jernih, membaca arah Republik Indonesia. Ketika seorang anak presiden naik panggung politik bukan karena kapasitas ya kan, tapi karena koneksi, maka yang terjadi adalah degradasi demokrasi menjadi dinasti. Dan itulah yang terjadi hari ini, teman-teman, disadari atau tidak gitu. Bukan cuman skincare yang dipakai, tapi seluruh mesin negara dirias demi mempercantik jalan menuju kekuasaan. Nah, jadi sekali lagi bukan cuma brand care, tapi juga care terhadap akal sehat Republik yang sedang dilukai ini gitu. Nah, karena demokrasi tidak boleh tunduk pada kultus keluarga, apalagi dijadikan warisan kekuasaan. Teman-teman, sobat sewa dimanapun berada, hari ini kita hidup sekali lagi di zaman pencitraan lebih dipuja daripada pikiran, kulit lebih licin dan lebih dikagumi daripada otak yang jernih. Itulah mengapa semua orang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, bahwa Gibran tidak butuh skincare, ya kan? Butuhnya adalah brain care. Karena politik bukan tentang wajah glowing, tapi tentang logika yang menyala. Skincare bisa menutupin pori-pori Gibran, sekali lagi gitu kan, tapi tidak bisa menutupi ketidaktahuan. Skincare bisa poles penampilan, tapi tidak bisa poles visi kebangsaan. Demokrasi kita bukan panggung fashion show, teman-teman, bukan arena skincare kontes gitu kan. Demokrasi kita menuntut otak yang tajam, bukan koneksi darah yang kental.
Teman-teman semuanya, ketika seorang anak presiden naik bukan karena prestasi berpikir, tapi karena garis keturunan, maka republik ini bukan sedang dipimpin, tapi sedang diwariskan, kawan-kawan. Nah, ini bukan soal benci pribadi sekali lagi, ini soal cinta kepada Republik Indonesia ini. Karena kalau kita terus membiarkan skincare menggantikan brain care, maka negeri ini akan dikelola oleh mereka yang sibuk merawat citra dan lupa merawat negara. Nah, kita semuanya teman-teman butuh keberanian untuk mengatakan hal itu ya. Bukan besok, bukan nanti, tapi harus sekarang, kawan-kawan. Nah, agar kita sekali lagi bisa memastikan bahwa Indonesia kembali ke jalur yang benar, demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Bagaimana semestinya Bung Rocky Gerung menempatkan Gibran Rakabuming Raka ya kan, posisinya sebagai wakil presiden dari Presiden Prabowo Subianto. Oke, berikut ini buat teman-teman semuanya. Bayangkan eskalasi perang antara India dan Pakistan. Dua-duanya punya nuklir. Rudal, India udah tiba di Pakistan. Kalau itu berubah menjadi perang proksi itu, Gibran mau ngapain di situ? Bisa ada pembagian kerja tuh. Tadi saya ngobrol dengan anak SMA kelas 2, kelas 1. Dia tanya ke saya, "Pak, saya punya masa depan nggak kalau 2029 Gibran yang jadi presiden?" Pertanyaan simple. Saya tanya, "Kenapa Anda bisa kamu tanya begitu?" Ya kan katanya belajar politik. Tapi saya mau belajar politik dari siapa? Dia ngoceh. Jadi kita mulai melihat bahwa kendati tadi secara politis susah, tetapi drive psikologi publik mengarah pada pemaksulan Gibran. Itu soalnya. Ya nggak bisa secara konstitusi ada, tetapi secara politik nggak mungkin tuh. Lo politik itu bukan the art of the possible yang mungkin mana, tapi the art of attacking the impossible. Kira itu yang lagi ditempuh oleh Purnawirawan. Kenapa? Karena dia menunggangi dalam pengertian baik. Gelombang protes yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, ada terus nama itu. Fufu Fafa, ijazah palsu, paman, siapa namanya itu. Jadi di benak publik tertanam itu. Dari mak-mak sampai anaknya yang SMA tadi pagi yang ketemu bilang hal yang sama itu. Psychological madness ini yang sebetulnya harus kita perhatikan. Memanfaatkan kondisi yang tidak stabil secara politik Indonesia. Kita mau baca itu. Karena seringkali sejarah tiba dengan variabel yang tidak pernah dideteksi dari awal. Itu soalnya. Pasti kalangan Purnawirawan dapat variabel baru untuk memastikan bahwa maksulkan sekarang si Gibran. Karena kondisi berbahaya secara regional. Variabel itu. Kalau terjadi keadaan kedaruratan yang saya sebut tadi, attacking the impossible itu. Pembagian pekerjaan dalam kabinet apa? Kabinet tidak peka itu. Kan kabinet tiba-tiba jadi bego. Karena nggak mampu lagi untuk merampok APBN yang diefisiensikan oleh Presiden. Pragmatisme itu juga ada di kita tuh. Nah dalam kondisi itu datang SBY. SBY mungkin punya semacam kemampuan fortune teller membaca keadaan. Mungkin SBY di awal dia tidak ucapkan bahwa krisis regional itu artinya krisis yang memungkinkan sebut aja pemerintahan Indonesia itu kolaps. Tambah dengan keadaan perang tarif sekali. Jadi SBY mengucapkan itu, sekarang ucapan SBY itu seolah-olah mendapat legitimasi baru karena krisis. Dan krisis politik Indonesia, krisis politik Asia pada akhirnya. Lalu disebut istilah matahari kembar. Oh, dia dalam ilmu fisika memang ada matahari kembar. Saya belajar pertama fakultas teknik, jadi. Tapi masalahnya apa istilahnya? Twin suns itu, dua matahari itu. Disebut dua matahari kalau size dan jumlah lumennya itu berbeda tuh. Ukuran dari matahari itu harus berbeda dengan kembarannya tuh. Ukurannya sama tetapi jumlah lumennya, jumlah cahayanya berbeda. Oke, kembar. Tapi kalau dia sama-sama besarnya, volumenya
3.000 meter kubik, lumennya tuh 2.000 lumen misalnya, sama-sama tetap dianggap satu. Sekarang kita lihat size antara Prabowo dan Jokowi mungkin sama, lumennya berbeda, jumlah cahayanya berbeda, atau lumennya sama, size-nya berbeda. Apalagi kalau size dan lumennya itu, lumen itu apa namanya, cahaya itu, kekuatan cahayanya itu berbeda tuh, brightness-nya berbeda. Itu intinya. Tetapi dengan intuisi aja orang tahu memang ada dua matahari kembar dalam keadaan ini. Ada soal buat saya matahari kembar. Yang orang tanyakan kualitas dari mataharinya bagaimana? Kalau kualitas yang sana itu justru mendegradasi mata. Kan kalau jumlah cahaya di sini, di situ 15, di situ 15, jumlahnya 30. Kalau di sini 15 itu 10, rata-ratanya jadi 15 tambah 25, 12,5. Jadi makin redup justru Indonesia. Kalau ada dua matahari kembar, yang satu itu lumennya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari Tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Justru dia memperburuk jumlah cahaya politik, jumlah cahaya demokrasi, jumlah cahaya nilai. Itu dasarnya di situ kan. Sehingga orang panik. Wah, ini Purnawirawan. Loh, dia berpikir justru ke depan. Itu dasarnya kan. Anda nggak mungkin. Kenapa nggak lewat DPR misalnya? Loh, DPR itu adalah the art of the possible. Purnawirawan memainkan psikologi publik karena mereka tahu bahwa emak-emak sampai anaknya itu yang dikasih makan siang gratis oleh presiden justru mempersoalkan anak matahari kerdil itu. Idenya di situ. Orang Purnawirawan tentu paham hukum kok. Kenapa dia nggak mau ke DPR? Karena dia tahu politik is the art of attacking the impossible. Udah 2 tahun. Apalagi soal ijazah. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan. Bahkan hukum tata negara bicara itu. Tapi ini soal legitimasi moral. Ada moral call. Kalau pakai sistem tata negara, Hitler itu nggak mungkin dimaksulkan atau dihukum karena Hitler dipilih secara demokratis melalui undang-undang Jerman waktu itu. Tapi dia berubah karena ambisi itu. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin, pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya, maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan, karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa.
dalam kapasitasnya sebagai manusia, oke. Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia, tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia, tapi bukan sebagai presiden. Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Dicoba aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua nggak punya. Memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Pesan apa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu intinya di situ. Kita berdebat terus menerus. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Masalahnya cuma di situ. Ya sekali lagi, Gibran, ya, betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya, kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden, brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita mencoba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Yang mungkin kalau masuk DPR ya tukar tambah terjadi. Tetapi kalaupun batal dimaksulkan, memori publik sudah definitif bahwa kapasitas Gibran nggak cukup. Itu soalnya tuh. Akan terus bulan Juli nanti, bulan Juli, mahasiswa UI, mahasiswa UIN, mahasiswa Makassar, mahasiswa UNAS, mahasiswa Pakuan, tempat sang profesor mengajar, akan diterangkan oleh seniornya bahwa yang namanya FOFA ini, yang nggak mampu berpikir si itu tuh, diwariskan. Soal-soal ini, ya kita mesti selesaikan secara kebudayaan, secara moral. Jadi itu intinya, itu akibatnya kalau ada dua matahari, yang satu terbit dari tidar dan belum tenggelam, yang satu terbit dari gorong-gorong dan dua tenggelam di IKN. Waktu eranya Ma'ruf Amin, jubirnya kan pernah bilang bahwa Ma'ruf Amin itu ibarat ban serep gitu ya. Ada omongan itu. Nah, tapi kalau Gibran ini ibaratnya dual mesin gitu kan. Mobil dual mesin. Apa tuh? Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Ya, oke. Nah, memang banyak yang bilang ya, ini kita sebenarnya ini kita udah full bucket, bahan wawancara, keterangan segala macam itu udah lama banget ya, yang memang menceritakan bahwa hubungan Prabowo dengan Gibran ini tidak baik-baik saja begitu. Ya gue inget nih, dari Januari gue sudah minta kan, coba tolong cari tahu informasinya hubungan Prabowo dan Gibran gitu. Banyak banget Pram, kayak misalkan ini yang remeh ya, pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapih, selengean begitu ya, dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Belakangan kalau lu perhatikan, Gibran itu udah rapih dan mirip-mirip orang-orang lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi Sen. Apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah, kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya, tapi kemudian ditekel oleh istana, jadi batal lah itu kira-kira. Oh, jadi artinya dari Istana Presiden itu kemudian
meminta rapat itu dibatalkan. Dibatalkan. Nah, gue juga dapat informasi nih ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu. Oh gitu. Menuju ke kantor Wapres, tiba-tiba Kecel ya, dapat dong. telepon gitu loh. Nggak jadi gitu loh. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu. Oke.